Istri pilihan ketua mafia, bab 31, jamur beracun. Max dan Diandra keluar dari gua, mereka menghampiri Dede yang berada di depan mulut gua. Anak buah Max itu tampak panik. "Ada apa, Dek?" tanya Max. "Bos, Dudu sakaratul maut," jawab Dede dengan wajahnya tampak khawatir. "Alhamdulillah, semoga dia pergi dengan tenang," sahut Max. "Sayang, jangan bercanda," ucap Diandra sambil menatap ke arah Max dengan wajah protesnya. "Iya sayang," jawab Max. Kalau Bu Bos sudah bicara Max hanya bisa menurut. "Dudu ada di mana?" tanya Diandra. "Dia orang yang paling peduli pada siapapun termasuk anak buah Max." "Di sana Bu Bos," jawab Dede. Diandra mengangguk paham. Dia mengikuti Dede yang menunjukkan keberadaan Dede. Begitupun Max yang mengikuti istrinya. "Dia kenapa berbusa?" tanya Max melihat Dudu tergeletak di tanah dengan mulut berbusa. "Dia memakan jamur yang itu, Bos," Dede menunjuk jamur yang dimakan Dudu. "Jamur beracun yang tidak boleh dimakan." "Itu jamur beracun? Kenapa dimakan?" tanya Diandra. Dia hafal jamur-jamur berbahaya. "Tadi pesan bos agar kita memastikan jamurnya aman untuk dimakan. Jadi kami makan dulu sebelum dibawa pulang," jawab Dede. Max tepok jidat, disuruh memastikan jamur aman dimakan malahan dimakan beneran. "Lagian siapa yang menyuruh kalian makan jamur beracun?" Max marah dengan wajah sangarnya keluar. "Gak ada bos, kita hanya tester. Kirain gak akan mengenaskan seperti ini bos," jawab Dede. Diandra geleng-geleng kepala. Untung mereka bukan anggota inteligen, sudah pasti nyawanya melayang sebelum menjalankan misi. "Sayang, aku buat penawarnya dulu," ucap Diandra. Max mengangguk lalu Diandra meninggalkan kedua orang itu. Sedangkan Max masih memperhatikan anak buahnya yang keracunan. Apa malaikat belum datang?" tanya Dudu. "Ngapain malaikat datang, Du? Mau menjenguk kau sakit?" tanya Dede. "Malaikat akan datang sebentar lagi. Dia lagi milih celurit yang sesuai untukmu," jawab Max. "Kalau gitu aku mau hidup aja bos. Kirain malaikat datang bawa buah sekeranjang," sahut Dudu. "Amalan kau saja tipis, Du. Mana mungkin malaikat bawa buah," jawab Dede. "Sudah, resapi sakaratul mautnya, aku akan mendoakanmu," ucap Max. Diandra geleng-geleng. Max dan anak buah yang tersisa itu memang aneh. Tapi keduanya patuh pada perintah bosnya. "Minum ini, efek racunnya akan berkurang secara bertahap," ucap Diandra memberikan penawar racunnya. "Makasih Bu Bos," jawab Dudu. "Du, jangan mati dulu. Amalanmu belum banyak," Dede mengingatkan. "Aku tahu, makanya kalau malaikat datang aku mau negosiasi dulu," jawab Dudu sambil memegang penawar racun yang dibuatkan Diandra dalam mangkuk terbuat dari daun. Di dalam ada ramuan yang sudah dibuat wanita cantik itu. Diandra dan Max geleng-geleng, lalu Dudu meminum ramuan yang diberikan Diandra. Perlahan kondisinya membaik. Mereka kembali melanjutkan perjalanan, mencari banyak bahan makanan yang disediakan alam. Sampai di padepokan, Max dan kedua anak buahnya membantu para laki-laki menyiapkan tempat syukuran. Sedangkan Diandra membawa bahan makanannya ke dapur umum. Dia membantu para wanita memasak di dapur. "Jamurnya banyak juga Kak," ucap Humaira. "Iya, tadi di hutan jamurnya baru pada nongol. Makanya banyak," jawab Diandra. Dia meletakkan jamurnya dalam tampah. "Dipepes atau ditumis sepertinya enak," ucap Humaira. "Dua-duanya boleh. Aku suka keduanya," jawab Diandra. Dia mulai membersihkan jamur-jamur itu. Humaira mengangguk. "Aku dengar bapak-bapak menemukan seorang wanita di hutan." "Iya, katanya pendaki yang tersesat." Telinga Diandra tajam.
Dia penasaran dan mendengarkan obrolan ibu-ibu di belakangnya. Tapi bukannya kita dilarang terima tamu tanpa seizin Kiai Imran. Seharusnya begitu, tapi menolong tetap diutamakan. Apa barang-barang yang dia bawa sudah dicek semua? Tadi ku dengar Ustadz Ghaffar sudah memeriksakan bawaannya aman. Diandra terdiam, ada sesuatu yang dia pikirkan sambil tangannya bekerja. Dia memasak jamur itu bersama Humaira, membuat pepes jamur sekalian tumisan jamurnya. Setelah selesai, dia membawa ubi rebus dengan segelas kopi keluar dari dapur umum. Dia menghampiri Max yang duduk di bawah pohon. "Sayang, ngopi dulu," ucap Diandra. "Sayangku memang paling tahu apapun yang kuinginkan," sahut Max. Diandra hanya tersenyum tipis. Lalu dia duduk di samping Max, meletakkan nampan yang dibawanya di tanah. "Sayang, sampai kapan handphone kita akan ditahan Ustadz Ghaffar?" tanya Max. "Sampai kita keluar dari perbatasan," jawab Diandra. "Sudah peraturan di tempat itu dilarang membawa apapun yang berasal dari luar, baik itu barang mati atau barang bergerak, semua barang dari zaman modern, termasuk yang berkemasan ataupun alat-alat canggih." "Kenapa?" tanya Max penasaran. "Tak ada televisi, listrik, atau apapun dari zaman modern. Semuanya masih tradisional, orang-orang di padepokan seperti hidup di zaman kuno. Tidak ada kemajuan zaman, masih berfokus pada kehidupan alam, tidak boleh merusak dan menggunakannya berlebihan. Karena orang-orang di sini fokus beribadah pada Allah. Jika mereka mendapatkan rangsangan dari luar, dikhawatirkan akan mengubah tujuan didirikannya tempat ini," jawab Diandra. Max mengangguk. Sekarang dia paham kenapa semua orang di tempat itu tidak menggunakan apapun dari zaman modern, termasuk handphone yang sangat dilarang. "Apa kau tidak betah tinggal di sini?" tanya Diandra. "Betah? Dimanapun kita berada, asal selalu bersama," jawab Max. "Tak peduli tinggal di ujung bumi sekalipun asal ada Diandra, Max akan tinggal." "Baguslah. Kalau begitu minum kopinya sebelum dingin. Aku mau mengantar kopi untuk anak buahmu juga," ucap Diandra. "Biarkan mereka urus keperluannya sendiri," sahut Max. "Mereka keluarga kita sayang, keluarga harus saling peduli dan menyayangi," jawab Diandra. Max tersenyum, dia tahu Diandra orang yang paling solidaritas dan setia kawan. "Kemarilah," pinta Max. "Untuk apa?" tanya Diandra lalu dia menoleh. Wajah cantik itu menghipnotis Max untuk menyentuhnya. "Mendekatlah," pinta Max. Diandra tersenyum mendekati suaminya. "Kap," satu ciuman lembut di kening Diandra. "Seharusnya kita bulan madu di siang hari," ucap Max. "Sebentar lagi, aku selesaikan tugasku," sahut Diandra. "Oke, aku menunggumu," jawab Max. Diandra tersenyum lalu meninggalkan tempat itu. Dia mengambil kopi dan ubi di dapur lalu berjalan mencari keberadaan Dudu dan Dede. Dia berpapasan dengan seorang laki-laki yang terlihat kebingungan. Dia melihat-lihat ke seluruh penjuru arah. "Kau sedang mencari apa?" tanya Diandra. Melihat orang asing di padepokan dengan tatapan matanya menelisik. Aku sedang mencari toilet," jawabnya. "Kau ingin mandi atau buang air?" tanya Diandra. Tatapan matanya dingin sedingin salju. "Buang air besar," jawabnya. "Kau harus pergi ke sungai atau jamban di dekat kolam ikan," sahut Diandra. "Aku akan pergi ke sungai. Apa Nona tahu di mana tempatnya?" tanyanya. "Aku akan meminta anak buahku mengantarmu," jawab Diandra. "Tidak bisakah Nona saja yang mengantar?" tanyanya sambil dia memperhatikan Diandra. Wajah cantiknya sangat mempesona. "Bisa, tapi aku harus izin dulu pada suamiku," jawab Diandra. "Oh, Nona sudah punya suami?" tanyanya. "Sudah. Apa kau ingin bertemu suamiku?" jawab Diandra. "Tidak.
Sebaiknya aku diantar anak buah Nona saja atau warga di sini, sahutnya. Baiklah, aku akan memanggil orangnya dulu, jawab Diandra. Orang itu mengangguk. Diandra membawa nampan sambil berjalan dengan mata penuh kewaspadaan. Dia memberikan kopi itu pada kedua anak buah Max dan memberitahu misi yang harus diemban keduanya. Baik Bu Bos, keduanya paham apa yang disuruh Diandra, meskipun mereka tidak pintar tapi mengerti. Beberapa saat kemudian, Dudu dan Dede mengantar orang itu pergi ke sungai sambil mereka mengajak orang itu mengobrol. "Sampean dari mana Mas?" tanya Dudu. "Dari Bandung," jawabnya. "Namanya siapa?" tanya Dede. "Ferdinand," jawabnya. "Oh alah, bagus banget namanya," sahut Dede. Mereka berdua terus mengajaknya mengobrol. "Perutku sakit. Apa kalian punya obat?" tanya Ferdinand. Dia berhenti sambil memegang perutnya. "Aku tidak punya. Kalau batu ada, bisa digunakan untuk menahan BAB selama setengah jam," jawab Dudu. "Ada sungai Du, ngapain ganjel pakai batu?" sahut Dede. Iya, lupa," jawab Dudu. "Aku butuh obat, perutku sangat sakit," ucapnya sambil meringis kesakitan di bagian perutnya. "Kita tidak punya obat, tapi di padepokan ada," jawab Dede. "Tolong aku tidak bisa menahannya," ucap Ferdinand. "Kalau gitu kita kembali saja," ajak Dede. Dia kasihan melihat orang itu memegang perutnya, wajahnya terlihat pucat dan kesakitan. "Aku tidak bisa berjalan lagi," sahut Ferdinand. "Kalau begitu salah satu dari kita harus pergi ke padepokan," ucap Dudu. "Aku saja, kau tunggu di sini," sahut Dede. Dudu mengangguk. Dia membiarkan Dede meninggalkan tempat itu, sedangkan dia berusaha menenangkan Ferdinand. "Apa kau mau minum? Biar ku ambilkan," ucap Dudu. "Iya, tapi aku juga lapar. Bisakah kau carikan aku makanan? Sepertinya asam lambung naik makanya perutku sakit," sahut Ferdinand. "Bisa, tunggu sebentar ya," ucap Dudu. Ferdinand mengangguk. Dudu meninggalkan Ferdinand begitu saja. Tinggal laki-laki berkaca mata itu sendirian. Dia melepaskan tangannya dari perut sambil tersenyum licik, lalu meninggalkan tempat itu. Ferdinand berjalan di hutan menuju jalan ke arah lereng. Dia berjalan sendirian sambil mengingat jalan yang sebelumnya dilewati olehnya. Ferdinand menuju semak-semak yang ada di samping pohon besar. Baru dia ingin mendekat, Ferdinand dikejutkan oleh seseorang yang tiba-tiba muncul. "Kau sedang apa di situ?" Suara seseorang terdengar di telinganya. Membuat Ferdinand terkejut bukan main. Dia tidak berani menoleh ke belakang untuk memastikan siapa orang yang ada di belakangnya. Wajahnya tampak panik dan tangannya mengepal. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagi